terakhir, Jolin atau Frederica? Hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Oke, kita kembali lagi di segmen ceritanya karena udah lama banget ya aku nggak update tentang konten ceritanya. Nah, sekarang kembali lagi ada bintang tamunya yaitu Kak Gandhi Fernando. Halo kakak, apa kabar? Baik. Tadi kita habis bikin. Lo ngapain ya tadi? Iya. Tadi kita habis bikin vlog juga menceritakan tentang pengalaman pageant aku di channel YouTube-nya Kak Gandhi. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih bagaimana perjalanan pageant aku, silahkan nonton aja. Dan juga apakah apartemennya Rita masih berhantu? Iya, karena kita juga bahas tentang horor-hororan di situ ya. Pokoknya dijamin insya Allah seru gitu. Nah, Kak Gandhi gimana nih kegiatannya sekarang? Sekarang udah mulai menyibukkan diri lagi. Karena kan memang kemarin kan COVID, jadi sekarang udah mulai ada lagi bikin aktivitas dan biasanya bikin konten video call. Sekarang aku mungkin kalau beberapa guest yang nggak mau datengin ke aku yang samperin mereka. Oke, aku. Nah, dan juga bosen juga ya, mungkin di apartemen aku pikir, aduh bosen nggak sih di apartemen pula syutingnya, mendingan gue yang samperin konten-konten apa sih namanya, bintang tamunya atau apa kayak gitu. Dan juga sekarang aku lagi you'll be surprised sebenarnya. Aku sekarang lagi ngebantuin papaku buat bisnis bansos. Oh wow, oke. Jadi kita itu provide sarden, kecap, saus tomat, pokoknya barang-barang bansos, barang-barang kebutuhan pokok yang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Keren dong. Ya, under Jokowi gitu sih. Oh, oke. Jadi kita kayak ngirim 100.000 kaleng sarden, 40.000 dus kecap lah kayak gitu. Which is ya sekarang lagi ngelakuin itu sih. Itu good thing banget ya. Jadi buat teman-teman yang pengen minta bantuan silahkan. Gak bercanda. Nggak bener kok, aku memang mau bikin giveaway untuk okay. hadiah tunai sama bansos nanti di YouTube channel aku. Nah, itu stay tune makanya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe. Oke, nah ternyata Kak Gandhi ini juga aktor, model, penulis skenario, bahkan produser. Bener ya? Bener. Kakak kan seorang aktor juga nih. Film perdana kakak apa? The Right One bersama Tara Basro. Filmnya itu film Indonesia pertama yang menggunakan bahasa Inggris. Oh, wow. Yes, betul. Jadi totally semua film itu nggak ada bahasa Indonesianya. Syutingnya di Bali tentang ekspatriat di Bali. Ya, aku kayaknya pernah nonton ya kayaknya. Nah, kalau teman-teman mau nonton film layar lebar aku, semua sudah aku posting di YouTube channel aku for free. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh cari bajakannya atau cari DVD-nya, nonton di YouTube channel aku for free. The Right One, Pizza Man, Tuyul, Midnight Show, Mantan, Dongeng Mistis. Ya, apalagi ya? Kayaknya satu lagi di film aku lupa. Pokoknya semuanya udah aku taruh semua di YouTube channel aku for free. Oke. Nah, kalau sebagai produser, film apa aja yang kakak udah produser ini? Aku udah, yaitu The Right One percintaan, Midnight Show thriller pembunuhan, Tuyul itu horor. Aku udah main film Indra Keenam sama Peta Kompet Minaku juga horor. Terus udah gitu aku bikin Mantan itu drama percintaan tentang satu cowok ketemu sama 5 mantan pacarnya mereka sebelum dia menikah. Itu aku main sama Luna Maya, Karina Nadila, Kimberly Ryder, Ayu Debbing Slamet sama Citra Scholastika. Terus film, ada satu yang belum tayang, Zodiak Apa Bintangmu. Itu tentang satu cewek ngedate dengan 12 cowok dengan astrologi berbeda-beda untuk mencari cinta sejati. Itu film baru? Film sebelumnya udah syuting berapa tahun lalu, tapi belum tayang sampai sekarang. Oh gitu, oke. Dananya belum ada guys. Kalau ada yang mau sponsorin boleh buat promo. Boleh banget dihubungin langsung Kak Gandinya. Oke, sejak kapan kakak itu jadi aktor? Dan apakah itu memang passion kakak dari dulu atau bagaimana? Yes, jadi aku memang sekolah perfilman sama acting dulu di Amerika. Amerika. Nice, berarti ketemu sama Barbie Kumalasari? Aku dulu aku tuh pas dulu di LA barengan sama Eva Celia gitu. Oh, oke. Tapi aku nggak. Aku di LA, mungkin Barbie Kumalasari di Nevada. Oh iya, dia di Nevada. Ya. Kalau kakak berapa jam? Aku dari sini sih 22 jam sih, normal ya, dari terbang dari sini, transit dulu Singapura. Gak ada bisnis ya? Nggak ada, gue naik ekonomi. Terus baru abis itu, gue dulu naik bisnis juga 22 jam sih, Mbi.
Oh, jadi sama aja kan ya? Sama aja, tapi nggak tahu ya kalau misalkan pesawatnya itu mungkin beda mungkin dia. Beda alam. Beda alam gaib. Bercanda ya teman-teman, bercanda ya Kak Barbie. Oke. Nah, terus udah abis itu aku abis kuliah film aku pindah ke Indonesia, aku main sinetron, main FTV, aku main FTV di Mega Kreasi, aku jadi antagonis di situ, terus sampai akhirnya aku main sinetron di Aspro, itu sinetron silat. Di Indosiar yang naga-nagaan segala macam. Oh beneran? Ya, Sultan Hasanuddin, si buta dari lembah hantu, you name it lah, ada banyak banget. Dan itu akhirnya papaku suatu negor gitu, Gan, papa udah capek-capek sekolahin kamu sampai ngutang sana sini untuk nyekolahin kamu mahal-mahal di Amerika, terus kamu pulang-pulang ke Indonesia cuma jadi aktor sinetron silat. Oh gitu, oke. Pokoknya yang naga-nagaan. Iya, betul. Oke. Kurang ajar. Gitu. Oke. Terus ya udah abis itu akhirnya papaku dapat sponsor buat mendanai aku bikin PH sendiri. Oh, oke. Aku bikin film layar lebar pertama aku, which is The Right One bersama Tara Basro. Itu aku yang tulis bersama co-writer aku juga. Terus udah akhirnya aku bikin sendiri waktu itu. Keren dong, berarti dari FTV, bener-bener dari awal banget ya. FTV, dari figuran. Sinetron, ya, bener-bener. Aku bahkan pernah jadi figuran bareng Nia Ramadhani dulu di tahun 2004 kalau nggak salah. Kalau nggak salah apa 2003 apa gitu. Oke. Bener-bener sebelum kuliah ya, tapi awal-awal main sinetron FTV tuh figuran. Tapi kenapa sekarang kakak nggak aktif lagi di dunia film? Di dunia film karena kesalahan aku adalah saat aku sudah menjadi produser / aktor, kebanyakan sutradara itu nawarin aku bukan untuk main di film mereka, tapi untuk minta duit buat bikinin mereka film. Jadinya mereka maunya aku jadi produser untuk mendanai film mereka, dan mereka kalau mau nge-casting aku, mau screen testing aku kayak sungkan. Aduh nggak enak dia kan produser film, kok dia juga aktor, apa dia malah main di film gua kayak gitu. Jadi gua kayak terjebak gitu loh, gitu. Jadi kayak agak sedih sih, cuman gua udah mengikhlaskan itulah. Kayak gitu. Makanya kenapa sekarang belum di film lagi, dan juga kemarin memang nggak punya manajer yang bisa menjual aku ke dunia perfilman. Jadi memang ya udah out aja. Dan juga waktu itu aku kan ikut pageant, makanya aku berhenti. Aku nge-gym pagi, siang, malam aku olahraga, diet, apa segala macam, dan itu benar-benar menyita waktu aku buat main film, FTV dan sebagainya. Berarti dari orang di depan layar sampai juga pernah jadi belakang layar ya Kak. Nah kalau ikut pageant sendiri, kenapa bisa ikut pageant gitu? Kakak kan udah artis nih, misalnya namanya udah besar, filmnya juga banyak, sudah jadi produser juga ya, pokoknya banyak lah ya pengalaman di bidang entertainment. Tapi apa yang bisa memutuskan, kenapa kakak bisa memutuskan untuk terjun ke dunia pageant? Which is itu tuh, to be honest, pageant kan kita ngeluarin duit. Iya. Ya dan kan? gue nggak tahu dulu. Coba gue ketemu duluan. Ya kita juga nggak tahu dulu. Iya. Gitu. Aku itu punya cita-cita pengen go internasional. Dulu pernah sekolah di Amerika, casting di sana. Terus habis itu ternyata belum terlalu sukses di sana karena juga kebetulan aku pindah balik ke Indonesia karena dulu pernah jatuh cinta lah sama adalah dari orang dari Indonesia juga yang tinggal di Indonesia, ya pindah balik ke Indonesia. Nah, aku pas nganterin Karina Nadila ke Miss Supranasional, aku ngeliat nonton Mister Supranasional juga yang kebetulan kontestan Indonesianya adalah Gilbert Pangalila, gimana itu juga dulu teman aku zaman modeling. Kok aku tertarik ya, kayaknya gue bisa di panggung gini. Gue memang sekarang lagi gendut sih, tapi kalau gue nge-gym, gue kan lebih tinggi badan daripada Gilbert, dan gue merasa ya gue juga nggak jelek-jelek amat kayak gitu. Nah terus ya udah akhirnya ditawarin juga sama pemilik Mister Indonesia-nya, terus ya udah gue ikutan. Gue ikutan, yes. Dan juga waktu itu pikir, I think I have a chance, karena gini, goal mindset gue adalah gue pemenang Mister Supra, bukan pemenang Mister Indonesia. Gitu loh, gue mau menang Mister Supra supaya karir gue melesat. Karena gue merasa bahwa kadang-kadang untuk kita naik terus ke atas, untuk kita sukses, kita harus take a step back dulu nih. Kita turun dulu berapa tangga kita untuk kita loncat lebih tinggi ke atas. Nah, dulu konsepku seperti itu. Dan cuman sayangnya waktu itu aku dikelilingi sama orang-orang yang salah sih. Oh, menurut kakak orang yang salah? Ya iyalah, orang duit gue dibawa kabur. Oh gitu, kita nggak tahu tuh ceritanya? Iya, kan aku kan bayar, ya adalah di YouTube channelnya Zibana Leticia aku ngebahas ini. Malas ngebahas lagi, tapi adalah aku bayar sekian ratus juta gitu ya buat nyampe ke internasional, karena ternyata yang aku pelajari bahwa waktu itu kontesnya itu kalau mau menang harus ada duit. Iya benar. Kamu pun juga tadi juga ngomong gitu kan, kalau mau menang harus ada, kalau nggak
ada somethingnya lah kayak gitu, ada politiknya gitu, entah uang, entah dekat sama sponsor, dekat sama ownernya, atau ada exchanging something gitu loh. Nggak mungkin menang cuman pure menang gitu. Iya, jarang banget ya. Jarang banget seperti itu. Nah meski ya udah, abis itu akhirnya ternyata uang yang aku keluarin itu tidak dibayarkan, malah dipakai buat kebutuhan pribadi. Oh oke. Ya udah di sana akhirnya udah kelar. Oke, ini pengalaman pageant kakak nih. Aku sempat ngikutin lah ya, karena kan Kambi itu follow kakak ya. Pasti dia pernah jelek-jelekin gue deh. Enggak pernah sama sekali, kami nggak pernah jelek-jelekin. Soalnya kita pernah berantem, tak? Gitu, pasti dia jelek-jelekin gue. Oh, enggak sih, nggak pernah. Nah, waktu itu Rita pernah baca komen kakak di salah satu portal pageant terbesar. Kakak bilang, aku nggak butuh dukungan pageant. Oke, itu salah sebenarnya. Oke, gimana? Jadi waktu itu ada haters yang rajin banget komentarin gue. Sering banget kayak, lu dasar, lu banci, lu bencong, lu dasar apa, lu tuh nggak pantas mewakili Indonesia, lu tuh sombong, bla bla, segala macem lah kayak gitu. Gue nggak bakal dukung lu buat ke pageant gini-gini. Gue bilang gini, ya udah, kalau nggak mau dukung gue, ya nggak usah dukung gue nggak butuh dukungan lu. Nah, maksud gue tuh ke dia. Tapi di screen capture sama Cynthia Bunga ditaruh, terus captionnya adalah si Gandhi tidak butuh, si Mister tidak butuh dukungan PL. Oh, I see. Jadi sebenarnya ini cuma digoreng doang sama. Iya, gitu, digoreng. Padahal gue nggak butuh dukungan lu, bukan gue nggak butuh dukungan PL. Oh, iya. Nah, itu jadi kedoktrin sama semua orang, dan orang jadi percaya aja. Kayak misalkan gue ngomong, lu tau gak sih Gani kemarin posting kalau dia bilang dia nggak butuh dukungan PL. Mungkin sendiri kamu nggak baca postingannya, tapi kamu percaya sama aku ngomong. Jadinya akhirnya semuanya escalated dan semua percaya bahwa aku nggak butuh dukungan PL, padahal it's not true. Nah kakak kan ya, kalau menurut Rita sih kakak orangnya nice ya. Rita pertama kali nggak beres ya, baik-baik aja nih. Masa sih? Beneran, maksudnya ya biasa aja gitu, nggak kayak first impressionnya langsung ini orang kayaknya bad attitude atau bad energy gitu ya kan. Kenapa bisa kakak tuh punya banyak haters sih? Rita juga bingung gitu. Karena aku orang yang vokal, tak? Gitu loh. Kalau jadi frontal gitu? Frontal, kalau aku nggak suka sesuatu, aku nggak tunduk sama itu. Misalkan ada orang katain aku bencong, misalkan gitu, ya aku katain balik aja, kok bencong ngatain bencong? Ya Allah gitu ternyata. Mas aku, ya lu tapi itu dulu ya, itu dulu tak dulu gitu ya, pas aku umur 27 tuh, sekarang aku udah 30, kalau sekarang orang ngatain aku, ya serah lah gitu. Nah cuman dulu mungkin pas aku di dunia perfilman, aku di dunia sinetron dan FTV, aku jarang banget dapat nyinyiran kayak gitu, tak? Setelah aku join pageant, kok orang-orangnya banyak yang komentar kayak gini, kayak gitu loh. Kok, maaf banget ya, ini nggak berlaku buat semua ya, tapi ada beberapa itu komentar-komentar yang menurutku kurang educated. Gitu loh, ada beberapa hal yang bahkan aku nggak bisa disebut di vlog karena nggak sopan banget gitu loh. Kata-katanya terlalu kotor dan terlalu, how do I say, terlalu keterlaluan banget sampai ini nggak bisa didiemin nih. Melewati batas lah ya. Udah melewati batas kayak gitu. Dan kalau kita tiap hari di harassed, mungkin kalau misalkan kita dibully sekali, ya udahlah ya. Itu kan, tapi kalau misalkan kita dibully setiap hari, micro problem becomes macro problem. Sesuatu yang kecil jadi banyak, karena itu terus didoktrin ke kita. Jadi sesuatu yang tidak kita percayai, jadi menjadi sebuah kepercayaan buat kita. Contohnya, lu tuh jelek, lu tuh gendut, body shaming misalkan, lu tuh cabi. Tapi setiap hari ada orang yang ngomong seperti itu. Apakah kamu tidak menjadi percaya sama diri kamu bahwa kamu tuh jelek, cabi, dan ininya yang orang katakan? Pasti kan jadi kepikiran kan, tuh soalnya orang bilang gue jelek, orang bilang gue cabi, orang bilang gue gini. Kan kita jadi hilang kepercayaan diri kan gitu. Itu kita di-push, diinjek-injek sama orang kayak gitu. Nah, itu yang aku nggak bisa dulu lakukan. Kalau ada apa ya aku fight. Kayak gitu. Dan kebetulan ada akun haters pageant yang memang dulu isinya adalah itu menggoreng-goreng sesuatu yang bahkan kadang-kadang nggak ada dibikin ada. Banyak chattingan-chattingan palsu yang dibikin sendiri. Kan aku udah centang biru dari dulu kan. Jadi itu kadang-kadang mereka udah mendesain sendiri dan itu palsu semuanya. Nah kakak sebelum ikut pageant,
apakah kakak juga apakah kakak udah paham pageant gitu, maksudnya sudah pernah mengamati, sudah pernah tahu orang-orang pageant, pelaku pageant itu seperti apa begitu? Tahu, kenal, cuman nggak mengamati yang bagaimana banget, cuma nonton aja kontes grand finalnya kayak gimana, abis itu udah nggak tahu. Tapi aku bahkan nggak nonton yang 2016, cuma nonton Keisha Waro waktu itu. Aku cuma tahu Miss Universe sama Miss World, aku nggak tahu ajang-ajang yang lain. Internasional, supranasional aja aku nggak tahu. Bahkan Karina pun juga nggak terlalu tahu. Pas udah jadi PI baru dia tahu. Nah, setelah menjadi pelaku pageant, kenapa kakak memutuskan untuk menjadi seorang national director? Waktu itu udah sempat berhenti tuh, tapi waktu itu aku kayak kamu lah. Kita bikin konten YouTube itu kan terus evolusi nih. Apalagi. Akhirnya suatu hari aku bikin pageant interview ke Sonia dan Wilda. Ternyata penontonnya banyak. Tanpa aku harus promo susah-susah. Tiba-tiba banyak request tuh, Kak bikin loh sama putri lain, Aku undang Bunga Jelita. Aku undang Gracia Amanda. Ternyata penontonnya banyak banget, akhirnya requestnya banyak banget. Dari situ mulai bikin konten pageant. Sampai suatu hari aku interview Natalie Glebova, Miss Universe 2005, karena di kontak Mas Gani boleh nggak interview Natalie Glebova untuk meliput dia kesini? Boleh, dengan senang hati. Pas aku interview dia, Natalie nawarin, lu jadi Nadir, lu mau nggak kirim kandidat ke Miss Charm? Wah, nggak deh, gue bilang, gue bukan Nadir, gue nggak mau kayak gitu. Bukan Nadir Beauty Queen, gue bilang. Nah, terus ya udah akhirnya karena dibujuk ya udah akhirnya aku ambil. I see. Nah, kalau dari Kak Gani sendiri kriteria seperti apa yang kakak cari untuk pelaku pageant internasional? Kalau aku bukan yang aku cari, apa yang kontes internasional cari. Jadi biasa nih aku akan nanya kayak kemarin Miss Charm sama Miss Intercontinental ya. Aku karena Intercontinental sekarang dipegang sama Ivan Gunawan, tapi dulu kan sebelumnya aku sempat nanya tuh siapa aja kandidatnya. Aku nanya sama pageant lovers, kira-kira siapa yang kalian mau lihat melaju ke kontes internasional. Nah, setelah mereka sudah kasih listnya, aku DM-in satu-satu. Halo, saya Gani Fernando, bla bla bla, Mr. Supra. Aku sekarang megang lisensi ini. Kira-kira tertarik nggak untuk pergi ke internasional kayak gitu? Ada yang bilang tidak tertarik, ada yang bilang tertarik. Yang tertarik itu aku list. Nah, list yang siapa aja yang tertarik, aku kirim ke Miss Charm. Jadi mereka Who do you like? I like this. Taro Tenggeng, Putri Mentari. Oh, really? You don't like this one? Gue bilang kayak gitu. No, I prefer this one. Ya udah, akhirnya gue kontak Putri Mentari, mereka maunya lu. Kira-kira kenapa mereka itu bisa tertarik sama? Nggak ngerti, yang punya pageant nggak mereka. Begitu ya. Kalau menurut kakak, Rita cocok nggak ikut pageant lagi? Nggak usah deh. Kenapa? Nggak ada duitnya. Ya Allah. Iya kan, bener kan? Ya, malah nanti kamu keluar duit. Iya, benar-benar. Malah kamu cari baju lagi, cari. Tapi kalau misalkan kamu nggak nyari uangnya, cuma mau nyari pengalamannya aja, pengen kayak bikin keluarga baru lagi, bikin teman-teman baru, dapat exposure internasional lagi, ya why not? Gitu. Kamu mau ke lisensi aku sebut tadi? Masih mau? Gak tahu deh Kak, aku galau nih kalau disuruh ikut pageant karena banyak banget yang suruh Rita ikut dong, karena kan Riau itu susah banget untuk mencari wakil dari Riau gitu, apalagi yang asli anak daerah Melayu gitu kan, Melayu Riau itu susah. Kita udah selesai sesi tanya-tanyanya, sekarang aku mau lanjut ke quick pertanyaan jawab cepat. Jadi kayak misalnya kopi atau teh, kakak bilang teh gitu ya. Ini yang ini bikin asisten aku ya. Jadi kalau aneh-aneh kakak salahin dia aja ya. Kita belum tanda tangan kontrak nih. Kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Kaya tapi bodoh lah. Yang penting kaya ya. Abis itu bisa sekolah. Benar, saya suka. Mampu buat bayar kuliah. Saya suka orang realistis. Kangen atau dikangenin? Dua-duanya. Memilih sahabat atau pacar? Dua-duanya. Nggak bisa, harus satu. Pacar, karena pacar juga sahabat. Gitu. Bisa ngeles dia teman-teman. Mendengarkan atau berbicara? Lebih suka kakak yang ngomong atau lebih suka kakak lebih dengar suka aja? Ya tergantung mood. Tapi mungkin lebih suka berbicara ya. Bali atau Jakarta? Bali. Di atas atau di bawah? Di atas dong, kita kan hidup kan harus terus harus di atas, harus meroket gitu kan. Cuek atau agresif? Agresif. Karena aku tuh orangnya tuh harus poin tersampaikan, harus jelas, clear.
Diputusin atau mutusin? Diputusin aja deh, yang sakit gue. Oh, berarti setia ya. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin juga deh, Oh, biar berarti gue. setia teman-teman. Oke. Miskin tapi ganteng atau kaya tapi jelek? Miskin tapi ganteng. Atau kaya tapi jelek? Tapi jelek. Dua-dua oke. Kaya tapi jelek karena abis itu bisa treatment. Bisa operasi ya. Bisa OP. Oke, peluk atau cium? Peluk. Kosan atau hotel? Hotel. Kenapa? Ngapain menyiksa diri di kosan? Ya Mending ada hotel. Kan kalau tinggal mending di hotel. Oh, kalau Pikirannya tinggal kemana? apartemen lah. Oh, bener-bener. Kan pilihannya kosan atau oke. hotel. Hotel aja lah. Hotel, Kan ya. tadi kan bilang kan mendingan kaya Iya, kan. iya, Berarti kan gue bener-bener. mampu beli hotel. Iya, bener-bener. Mantap, oke. Traveling sendiri atau ramean? Rame lah. Ketemu mantan atau musuh? Mendingan yang mana? Mendingan ketemu musuh supaya bisa baikan. Oke, keren. Sama mantan berarti gak baikan ya? Mantan gue nggak pernah ada yang musuhan sih kecuali yang terakhir. Oh, gitu. Oke, pakai baju samaan atau salah kostum? Pakai salah kostum. Karena I like to be on the spot. Oh, oke. I like to stand out. Di dalam atau di luar? Di dalam ber-AC. Oh, mantap. Karena di dalam lebih adem. Lebih adem. Dan nggak kena sinar matahari. Oke. Entertainment atau bisnis? Kalau sekarang sih mungkin tetap entertainment sih, tetap passionnya. Oke. Tetap passion. Besar atau kecil? Besar, punya gue gede soalnya. Mimpinya. Oh, mimpinya besar. mimpinya. Romantis atau humoris? Romantis atau humoris? Romantis. Romantis. Yang terakhir, Jolin atau Frederica? Nggak mau bahas, mereka berdua udah capek, Ih, males. pilih Jessica. Jessica Fitriana Martasari. Oke. Second runner up di Supranational 2019. Oke teman-teman, nah itu aja udah selesai kakak. Thank you so much. Seru banget vlog kita kali ini. Thank you so much buat Kak Gandhi dan thank you so much buat teman-teman penonton alay yang sudah hadir, yang tepuk-tepuk tangan. Thank you for watching teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Kak Gandhi karena di situ juga ada vlog aku bersama dia. Kalian harus nonton juga. And I'll see you in the next video. Bye.